Sahabat renungan yang dirahmati Allah. Kisah seorang fakir miskin yang sangat taat kepada Allah Ta'ala dalam menjauhi larangannya. Pada suatu ketika, anaknya memakan kurma milik tetangganya yang jatuh di pekarangan rumahnya. Seketika ia marah dan berkata, "Aku akan keluarkan kembali makanan-makanan yang sudah masuk ke dalam perutmu dan akan kukembalikan lagi kurma-kurma haram itu kepada pemiliknya." Ia miskin, bahkan tidak punya makanan untuk setiap harinya, tapi ia tidak rela kalau anak-anaknya memakan makanan haram hanya karena lapar. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat renungan yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan pemahaman kisah ini dengan baik, disarankan untuk menyimak sejarah ini sampai selesai agar tidak keliru. Sebelum ceritanya dilanjut, dapatkan pahala sedekah dengan cara bantu support channel ini dengan subscribe dan komen agar syiar Islam dapat tersebarluaskan kepada orang lain yang membutuhkan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Abu Dujanah berasal dari kabilah Khazraj. Dia dan keluarganya hidup serba kekurangan. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Kisah hidupnya sangat membekas di hati Rasulullah. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis setelah mendengar cerita yang dialami oleh keluarga Abu Dujanah. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Dujanah, karena setiap selesai menjalankan sholat subuh, Abu Dujanah langsung pulang ke rumah. Jarang sekali ia terlihat berzikir ataupun menunggu Rasulullah selesai berdoa. "Wahai Abu Dujanah, apakah kamu tidak punya permintaan dan permohonan yang perlu kamu sampaikan pada Allah? Sehingga kamu tidak perlu menungguku selesai berdoa?" Kata Rasulullah. Abu Dujanah hanya menunduk. Ia terdiam. "Wahai Abu Dujanah, kenapa kamu selalu terburu-buru pulang setelah selesai sholat? Ada apa?" Tanya Nabi. Suasana sangat hening. Kemudian dengan pelan Abu Dujanah menjawab, "Ya Rasulullah, saya punya satu alasan untuk berbuat itu," balasnya. "Apa alasanmu wahai Abu Dujanah? Coba kamu ceritakan kepadaku," ungkap Nabi. "Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Dia sangat kikir, ia sangat pelit. Di atas pekarangan rumah tetangga kami ini ya Rasulullah, ada sebatang pohon kurma yang tinggi menjulang dan buahnya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga saya itu berjatuhan dan mendarat di rumah kami ya Rasulullah," kata Dujanah mulai bercerita. "Ya Rasulullah, kami adalah keluarga miskin, anak saya sering kelaparan, kurang makan saat anak-anak kami bangun. Ya Rasulullah, apapun yang mereka temukan, apapun yang mereka dapatkan akan mereka makan. Oleh karena itu ya Rasulullah, setelah selesai sholat, saya segera pulang. Sebelum anak-anak saya terbangun dari tidurnya, saya kumpulkan kurma-kurma milik tetangga saya yang berceceran di halaman rumah. Kemudian setelah terkumpul kurma-kurma itu saya antarkan kepada pemiliknya," kata Abu Dujanah. Abu Dujanah kemudian duduknya mendekat ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia melanjutkan ceritanya. "Ya Rasulullah, pada suatu hari, saya terlambat pulang ke rumah. Ternyata anak saya sudah terbangun. Anak saya masih kecil-kecil, mereka menemukan kurma tetangga yang jatuh di halaman rumah ya Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, anak saya langsung memakan kurma itu. Mata kepala saya menyaksikan sendiri, ketika mereka sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya yang diperoleh dari hasil memungut kurma yang telah terjatuh semalam. Mengetahui itu, ya Rasulullah, saya masukkan jari tangan saya ke mulut anak saya itu. Saya keluarkan apapun yang sudah dimakannya. Ya Rasulullah, saya tak pernah membiarkan anak saya memakan kurma milik orang lain. Saya tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga kami mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak. Saya marah. Kemudian saya katakan kepada anak saya, 'Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak, ya nak.' Anak saya menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalir air mata dengan sangat deras. Dia sangat kelaparan. Ya Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, 'Anakku, hingga nyawamu terlepas sekalipun sampai kamu mati sekalipun, aku tidak akan pernah rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain, kepada pemiliknya.' Suasana pagi itu sangat hening. Mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujanah. Butiran air mata Rasulullah yang mulia berderai begitu keras. Rasulullah kemudian mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujanah.
Abu Dujanah kemudian menjelaskan pohon kurma itu adalah milik seorang laki-laki munafik. Kemudian Nabi Muhammad mengundang pemilik pohon kurma itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menawar pohon kurma miliknya dengan harga yang sangat tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk membeli pohon kurma itu. Aku berniat membeli pohon kurma milikmu. Aku akan membayarnya dengan harga 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, dia disirami dengan emas merah, dan tangkainya dari mutiara putih. Di situ ada bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Akan tetapi pria munafik itu dengan sombong menjawab, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo, hutang ataupun dengan cicilan. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan pelunasannya. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq masuk, saya akan membayarnya kontan dengan harga 10 kali lipat harga kurma yang lebih baik dari kurma milikmu, kata Abu Bakar. Pria munafik itu sangat senang. Dia setuju kemudian menyerahkan pohon kurma miliknya kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan dan memberikan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main, begitu juga dengan Abu Dujanah, sedangkan si munafik itu segera pergi. Dia berjalan pulang kemudian mendatangi istrinya, lalu ia bercerita tentang kisah yang baru saja terjadi. Istriku, aku telah mendapatkan untung yang sangat banyak. Hari ini aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus dari pohon kurma kita. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumah kita. Aku tetap akan memakannya lebih dulu dan buah-buahan itu tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun, katanya dengan ketawa licik. Pada malam hari si munafik itu tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma yang ia jual ternyata sudah tidak ada di tempatnya lagi. Pria munafik itu bingung, dia mencari-cari di mana pohon satu itu. Ternyata pohon kurma miliknya sudah berpindah posisi. Kini pohon kurma itu berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Tempat asal pohon kurma itu tumbuh sudah rata dengan tanah seolah-olah tak pernah sekalipun pohon kurma itu tumbuh di atas tanah milik si munafik. Masya Allah, dengan segala keagungannya, Allah tidak tinggal diam. Memberikan hak orang lain dengan tidak membiarkan kezaliman itu terjadi sehingga Abu Dujanah dan anak-anaknya bisa makan buah kurma dan tidak khawatir lagi anaknya merasa kelaparan. Sahabat renungan yang dirahmati Allah. Adakah orang yang seperti Abu Dujanah yang rela kelaparan untuk tidak memakan hak orang lain karena takut dengan siksaan pedih di akhirat kelak? Atau bahkan banyak orang yang kebalikannya? Kalau ada, boleh sharing di kolom komentar.